Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Secara khusus anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta yang sangat diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita diberikan kekuatan dan kesehatan sekalipun kita masih melalui masa pandemi COVID-19 ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kita masih bisa bertemu via ibadah online Pelkat PKLU GPIB Karis yang pada saat ini kita yakini Al-Hadir memberkati kita. Oleh karena itu marilah kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Kita memuji Tuhan. Mulia Mulia Namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Mulia, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kalau pada hari yang penuh berkat ini, Engkau berikan kami kesempatan yang teramat baik untuk kami datang sujud sembah di Kau dalam roh dan kebenaran, dalam satu persekutuan ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Mari ya Tuhan, hadirlah di tengah kesiapan hati kami untuk mengangkat pujian, berdoa, dan belajar akan firman Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman. Bimbinglah kami oleh Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi berkat penguatan iman kami dalam melanjutkan kehidupan di tengah dunia penuh tantangan ini. Terima kasih ya Tuhan,
biarlah ibadah persekutuan berkat PKRU GPB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta boleh terlaksana hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bersama akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal keempat ayat 20 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 20 hingga 22 menyatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan secara khusus, anggota Pelkat PKRU yang diberkati Tuhan Yesus. Kita membaca pada ayat 20 tadi dikatakan di sana, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau kita ambil atau pahami ayat atau kalimat pertama, hai anakku, berarti penulis Amsal mengambil posisi, mengambil kedudukan sebagai orang tua kepada anak-anak untuk menerima undangan hikmat Allah, yaitu mendengar perkataan dan ucapan. Saudara-saudara, undangan hikmat ini mengandung makna yang sangat dalam. Karena apa? Di dalamnya ada sesuatu yang begitu berharga di tiap ucapan atau perkataan. Oleh karena itu, penulis Amsal tegaskan, perhatikanlah perkataanku. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa Inggris, mendengar itu dipakai dua kata. Ada hearing, ada listening. Hearing itu mendengar dengan telinga. Tapi listening, saudara-saudara, dia mendengar dengan seksama, memperhatikan. Jadi kalau ditelaah pada ayat 20 ini, ajakan untuk memperhatikan dengan seksama perkataan orang tua. Bahkan ayat 21 dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Janganlah menjauh dari matamu. Kenapa saudara-saudara? Karena memang mata ini seringkali yang membawa seseorang tergoda untuk jatuh ke dalam perbuatan salah, jahat, bahkan dosa. Oleh karena itu, penulis Amsal katakan, janganlah ajakan atau ajaran hikmat Allah ini menjauh dari mata anak-anak, supaya mereka fokus memandang pada ajaran hikmat daripada Tuhan. Dan sebagaimana satu ungkapan mengatakan, dari mata turun ke hati. Ketika seseorang mengamati dengan mata imannya ajakan dan ajaran hikmat Allah, maka itu akan tersimpan di dalam hati. Artinya saudara-saudara, akan menjadi satu perenungan. Hati itu tempat merenung, tempat mempertimbangkan. Dalam kitab Amsal, saudara-saudara, kata hati dipakai sebanyak 75 kata. Artinya berarti sangat penting bagaimana orang percaya menyimpan sesuatu yang bermakna dalam hatinya. Karena di hati itulah setiap orang mengambil keputusan dalam setiap pertimbangannya. Dan pada ayat 22 dikatakan di sana, saudara-saudara, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ini alasan utama mengapa ajakan atau undangan hikmat itu harus diperhatikan. Mata harus ditujukan pada undangan hikmat dan menyimpan dalam hati. Kenapa? Karena rupanya saudara-saudara, perkataan orang tua yang berhikmat itu dipenuhi dengan nasihat dan berkat kehidupan. Bahkan bukan hanya berkat kehidupan, tapi juga di sana ada kepulihan. Ayat 22, kesembuhan bagi mereka, bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, kepulihan.
Luar biasa saudara-saudara, pengaruh ucapan perkataan itu rupanya bukan hanya memberi penguatan secara batinnya, tapi juga secara fisik, lahiriah, ragawi seseorang mengalami kepulihan tubuh ragawinya. Nah, di sini saudara-saudara kita mengerti akan makna sebuah perkataan yang mengandung ajaran hikmat dan berkat Allah. Dan tentunya ini saudara-saudara adalah tertuang dari mulut para orang tua yang takut akan Tuhan. Kita percaya saudara-saudara, setiap kita diberikan karunia hikmat daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu PKLU, PBB Jemaat Karis penuh dengan hikmat Allah. Maka itu artinya setiap perkataan Bapak Ibu di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat itu akan menjadi satu kekuatan yang memberi arahan, petunjuk, nasihat, tapi juga berkat kehidupan. Bahkan bukan hanya berkat kehidupan, tapi berkat kepulihan yang menguatkan, yang membangkitkan semangat. Bukan sebaliknya, meruntuhkan, menghancurkan. Bukan perkataan yang penuh dengan energi syakar, kekuatan untuk merusak, tapi perkataan yang mengandung berkat untuk membangun, memulihkan, menguatkan. Sehingga saudara-saudara, dimanapun anggota Perkat PKLU PBB Jemaat Karis hadir, di sana ada sukacita surgawi karena setiap orang menuangkan, mengalirkan ucapan kata penuh nasihat dan berkat Tuhan. Luar biasa. Perkat PKLU GPB Jemaat Karis adalah pribadi-pribadi yang diurapi oleh hikmat Allah untuk menyalurkan berkat kepada keluarga pertama, suami, istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, tapi juga dalam hidup bermasyarakat, bertetangga. Sekalipun mungkin kita disakiti secara batinnya, tapi karena kita penuh dengan hikmat Allah, maka setiap kata yang kita keluarkan adalah ajaran hikmat dan berkat Tuhan. Bahkan dalam hidup bergereja, Bapak Ibu anggota Perkat PKLU adalah teladan bagi kami sebagai orang-orang muda yang selalu melihat bukan hanya lewat kehidupan, tapi juga lewat perkataan yang sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari menilik, mari selidiki hati. Sudahkah kita menjaganya dengan segala kewaspadaan kita, sebagaimana ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, jangan menyimpan sesuatu yang merusak karakter ilahi. Ataukah dosa yang masih kita pegang menjadi kendali hati? Nah, ini hati-hati saudara-saudara. Apakah hati kita sungguh penuh dengan kewaspadaan, ataukah justru dikendalikan oleh dosa? Arahkan perhatian dan telinga kita pada hikmat yang daripada Tuhan, lalu menyimpannya dalam hati, sehingga hidup kita sangat dipengaruhi oleh segala kebaikan Allah yang bersumber daripada hikmat-Nya. Oleh karena saat hati dipenuhi kasih, dipenuhi kebaikan dan kebenaran Allah, maka pastilah perkataan dan perbuatan para pelkat, anggota Perkat PKLU akan mengandung berkat yang mengalir tepat pada waktunya untuk memberi kepulihan, memberi kekuatan, bahkan kehidupan bagi setiap orang yang mendekat, bergaul akrab dengan Perkat PKLU GPB Jemaat Karis Pulau Jakarta. Bahkan bagi semua pemirsa yang menyaksikan ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan pujian yang kita ungkapkan juga dalam tanda syukur memberi persembahan dari pujian Gita Bakti 81 bait pertama. Allah sumber kemurahan juga kebajikan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu.
Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau adalah sumber segala kemurahan hidup kami. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang menguatkan kami, khususnya para anggota PLK PKRU GPB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta, yang pada saat ini sudah memberi dengan ucapan syukur persembahan di tiap-tiap rumah tangga keluarga yang ikut beribadah dalam ibadah online PLK PKRU GPB Jemaat Karis. Tuhan Yesus tolong berkati semua anggota PLK PKRU yang tekun beribadah, yang tekun berdoa, yang tekun membaca Alkitab, yang juga memberikan pengajaran-pengajaran hikmat dan perkataan yang penuh berkat di tengah keluarga, di tengah hidup gereja, bahkan bermasyarakat. Biarlah Tuhan, lewat kehidupan mereka, wajah Tuhan semakin nampak, penuh dengan cinta kasih. Karena kami percaya anggota PLK PKRU GPB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta sangat diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka izinkanlah kami melanjutkan kehidupan bersama dengan naungan berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus di dalam kuasa Allah Bapa Sang Pemelihara sejati, kiranya memberkati seluruh anggota PLK PKRU GPB Jemaat Karis Pulau Gebang yang beribadah pada pagi ini, dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin.